Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekonomi Mikro, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Hai. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pasar persaingan sempurna itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai pasar di mana masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak mempunyai power atau kekuatan untuk mempengaruhi harga, di mana pihak-pihak tersebut hanya sebagai price taker. Ada beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen, sejenis atau serupa. Yang ketiga, terdapat kebebasan keluar masuk pasar, baik bagi penjual maupun pembeli. Yang keempat, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Yang kelima, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, di mana perusahaan menjual produknya dengan harga yang ditetapkan pasar, karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Perlu diingat bahwa pada pasar persaingan sempurna terdapat dua kurva. Yang pertama ada kurva pasar atau industri, dan yang kedua ada kurva perusahaan. Kurva industri terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam pasar tersebut, sedangkan kurva perusahaan adalah kurva individu. Jadi, hanya satu perusahaan atau individu. Kalau kita lihat dari bentuk kurvanya juga berbeda. Kalau kurva industri terdapat pada diagram 8.1a, di mana pertemuan antara permintaan dan penawaran. Jadi menunjukkan permintaan dan penawaran atas barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Sedangkan kurva perusahaan terdapat pada diagram 8.1b, di mana kurva permintaan berbentuk garis sejajar dengan sumbu datar. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana terdapat penjual dan pembeli yang sangat banyak dengan produk jual yang sejenis atau serupa. Karena kondisi tersebut mengakibatkan jumlah penjual sangat banyak, otomatis suplai barang perusahaan relatif kecil dibanding jumlah barang yang ada di pasar. Oleh karena itu, berapapun jumlah barang yang dijual perusahaan relatif tidak berpengaruh terhadap perubahan harga pasar, sehingga kurva permintaan yang dimiliki perusahaan berbentuk horizontal atau sejajar. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada dalam keseimbangan. Yang pertama, perusahaan sebaiknya berproduksi paling tidak bila biaya variabel adalah sama dengan penerimaan total, atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Yang kedua, perusahaan memproduksi pada saat margin revenue sama dengan margin cost, agar perusahaan memperoleh laba maksimum, atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum atau minimum loss. Kurva ini adalah keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi laba maksimum. Pada kurva ini menunjukkan bahwa kondisi margin revenue sama dengan margin cost pada titik E, tercapai pada saat output sejumlah Q. Kurva berikutnya adalah keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi impas. Pada kurva ini, kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Berikut ini adalah kurva keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi rugi minimum. Pada kurva berikut ini menunjukkan bahwa pada saat margin revenue sama dengan margin cost, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit, sehingga kerugian total adalah seluas bidang PA/EB. Kerugian ini adalah kerugian minimum. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi rugi minimum. Nah, seperti gambar yang di samping nih teman-teman, menunjukkan
bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit. Sehingga kerugian total adalah seluas bidang PAEB. Pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang, ada 4 persyaratan ya loh teman-teman. Yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, di mana perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Yang kedua, tidak mengalami kerugian, agar dapat menggantikan barang modal yang telah digunakan dalam produksi. Yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk keluar masuk karena laba nol, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Yang keempat, perusahaan tidak menambah lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Keseimbangan jangka panjang perusahaan pasar persaingan sempurna. Seperti gambar yang di samping tersebut ini, gambar yang pertama menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Q0. Gambar yang kedua, pada gambar di samping tersebut, jika ada perusahaan yang masuk dan akan terjadi penambahan penawaran. Perhatikan pada kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC yang berpotongan, yaitu titik E. Penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan jumlah output yang ditawarkan. Perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum. MR sama dengan MC. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikonstruksikan kurva penawaran perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penawaran jangka pendek. Nah, ini kurvanya teman-teman. Pada gambar yang pertama menunjukkan jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau berproduksi. Maksudnya tidak ada penawaran karena dari biaya variabel per unit yang paling rendah. Nah, teman-teman, pada gambar yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna, kurva yang telah melewati titik potong dengan minimum AFC adalah kurva penawaran jangka pendek. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran jangka panjang. Yang pertama yaitu industri skala biaya konstan atau constant cost industry. Nah, dalam industri biaya skala konstan ini, penambahan penggunaan faktor produksi itu karena masuknya perusahaan lain, perusahaan baru, tidak akan berubah ataupun tidak akan menaikkan harga faktor produksi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah tidak ada tidak akan merubah seperti yang ditunjukkan oleh diagram 8.8a. Bila permintaan pasar meningkat, otomatis kurva permintaan pun akan bergeser dari D1 ke D2 sehingga harga output pun akan menaik ke P2 seperti yang digambarkan oleh diagram 8.8b. Nah, poin yang kedua selanjutnya yaitu industri skala biaya menaik atau increasing cost industry. Pada industri ini, biaya menaik atau masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi menjadi naik sehingga terjadinya perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan seperti yang digambarkan oleh pada kurva 8.9. Dan poin yang ketiga atau poin terakhir yaitu skala biaya menurun atau decreasing cost industry. Pada industri skala biaya menurun ini, masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi itu sendiri. Hal ini dikarenakan efisiensi skala menjadi besar atau large scale economies yang mengakibatkan struktur biaya berubah lebih murah seperti yang digambarkan oleh diagram 8.10a ke diagram 8.10b. Nah, meningkatnya permintaan D1 ke D2 itu ditunjukkan oleh 8.10C. Menaikkan harga jual ke P
P2 yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan lain. Sekian kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.